Kullu ma fawqat turabi turabu. Semua yang ada di dalam alam semesta, semua yang ada di atas muka bumi hanyalah debu belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semacam ucapan terima kasih teman-teman. Kita kalau makasih sama orang, saya kalau berterima kasih kepada Ustazah Firdaus karena telah mengumpulkan teman-teman di masjid ini, telah merapikan urusan-urusan saya selama saya berada di Kalimantan Selatan ini. Sebaik-baik ucapan terima kasih yang saya sampaikan kepada beliau adalah jazakillah khair. Afdhalul tsana kata Nabi Muhammad, seindah-indah ucapan terima kasih yang bisa kita sampaikan kepada seseorang ketika kita berterima kasih padanya adalah jazakallah khair. Kalau laki-laki jazakillah khair, kalau perempuan. Artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah kalau kita mau terima kasih sama Allah, kita ngomongnya gimana? Ya Allah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Gak bisa begitu kan? Semuanya dari Allah SWT. Maka ucapan terima kasih kita kepada Allah SWT adalah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, semua pujian, semua ucapan syukur kami persembahkan untuk-Mu ya Allah. Kami persembahkan untuk-Mu ya Allah, penguasa alam jagat raya. Begitu. Jadi di saat kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya hatimu dipenuhi dengan tauhid, dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah SWT bahwa tak ada apapun dapat melakukan apapun kecuali semuanya dari Allah SWT. Bahkan dirimu, kamu gak bisa makan, kamu gak bisa minum, kamu gak bisa jalan, kamu gak bisa masak, kamu gak bisa tidur, kecuali semuanya Bismillahirrahmanirrahim dengan pengagungan Allah SWT, dengan nama Allah SWT yang Maha Agung, Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ketika kamu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hatimu penuhi dengan rasa syukur, dengan tahmid, dengan pujian kepada Allah. Ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Semacam itu. Ketika kamu mengucapkannya, tak hanya dengan lisanmu, tapi juga dengan hatimu yang penuh rasa syukur pada Allah SWT. Kamu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hatimu, ya Allah terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini bisa diizinkan membahas surat Al-Fatihah, jadi ngerti makna Fatihah. Hari ini bisa diperdengarkan hal-hal yang indah tentang dirimu. Jadi bekelan untuk tiap sholat saya besok-besok. Jadi bekelan setiap kali baca surat Al-Fatihah apa yang harus dihadirkan, jadi ngerti. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kamu mengucapkan itu dengan sepenuh rasa syukurmu. Ibu-ibu saudariku sekalian, Alhamdulillah kalimat yang kamu ucapkan bisa naik tingkatannya sehingga menjadi seperti yang Nabi Muhammad sampaikan, Alhamdulillah mil al-mizan. Ucapan Alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang hamba dengan sepenuh rasa syukur dapat memenuhi timbangan amal kebaikan untuknya di hari akhirat nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkanlah setiap kali habis mengerjakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Kalau bismillah di awal segala sesuatu, kalau alhamdulillah sesudah sesuatu atau ketika mendapatkan sesuatu. Gitu kan? Senang. Suami ngasih hadiah, alhamdulillah. Senang selesai sholat barengan sama suami, alhamdulillah.
Seneng ngelihat anak mengerjakan sholat, alhamdulillah. Seneng buka rapot anak hasilnya bagus, alhamdulillah. Ada merahnya 1, alhamdulillah. Ingat kamu dulu merahnya 5. Ada banyak hal yang bisa kamu syukuri di atas muka bumi ini. Pandanganmu jangan hanya kepada yang kosong di gelasmu, tapi pandanganmu seharusnya tertuju kepada yang sudah terisi di dalam gelasmu. Bu, izin minum dulu ya, haus. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ma' azban furatan bifadlih walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Itu hamdalah yang Nabi Muhammad ucapkan sesudah selesai minum. Ya Allah, terima kasih yang telah menjadikan air ini tawar dan mudah didapat dengan rahmat-Mu dan tidak menjadikannya asin ataupun sulit didapat karena dosa-dosa kami ya Allah. Kalau habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wasaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih yang telah memberikan saya makan, telah memberikan saya minum tanpa ada usaha apapun dariku, semuanya darimu ya Allah. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kasih sayangnya luas tak terbatas, wa rahmati wasi'at ghadabi. Kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, rahmatku lebih luas daripada murkaku. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Karunia Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada apapun. Dan keridhaan Allah adalah yang terbesar dari segalanya. Waridwanullahi akbar. Dan ridha Allah adalah yang terbesar. Bu, saya kalau ditanya Ustazah kan belajarnya lama nih. Iya Bu, saya belajarnya lama. Berapa jam Ustazah? Buat majelis ini? Enggak. Maksud saya masa belajar saya lama. Saya mondok 12 tahun. Sampai sekarang juga saya masih terus belajar. Walaupun udah gak mondok lagi. Tapi mondok pesantrennya 12 tahun. Dan sampai sekarang saya terus belajar. Bahkan saya sudah belajar dari sebelum mondok pesantren tentu saja. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Saya kalau ditanya, Ustazah apa hasilnya dari belajar lama? Saya kasih tahu. Apa hasil yang paling saya syukuri dari belajar saya yang lama ini? Ibu-ibu sekalian, hasilnya adalah saya bersyukur belajar lama membuat saya mengerti besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Belajar lama membuat saya menjadi semakin mengenal Allah. Dan mengenal Allah membuat saya mengerti betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita hamba-hambanya. Itu kan Ustazah ngomong kayak gitu karena Ustazah sama Allah dikasih nikmat yang banyak. Kalau kita nih Ustazah hidup sengsara, miskin, gak punya apa-apa. Nikmat tuh gak segitu gede datang kepada saya Ustazah. Rahman Rahimnya Allah tidak saya rasakan. Bohong. Kamu bohong. Kamu hanya menjadi seseorang yang sibuk melihat satu pintu di hadapanmu yang tertutup. Membuatmu lupa kepada begitu banyak pintu yang terbuka di sekitarmu. Kamu hanya fokus
kepada kekurangan-kekurangan. Kamu hanya fokus kepada yang tidak Allah beri kepadamu. Sehingga kamu lupa tentang berapa banyak nikmat yang selama ini Allah berikan kepadamu. Nikmat terbesarnya nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Bu, bahwa kamu diizinkan Allah untuk kapanpun menyebut namanya. Bahwa kamu diizinkan Allah untuk ruku sujud kepadanya. Bahwa kamu diizinkan Allah untuk berzikir. Kamu diizinkan Allah untuk tengadah menyebut-nyebut namanya. Bu, jutaan orang di atas muka bumi ini tidak diberikan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngelihat akhlakmu, kalau Allah mau ngelihat akhlak kita, apalagi kalau Allah mau ngelihat besarnya dosa-dosa kita, kalau Allah mau lihat busuknya hati kita, busuknya persangkaan kita, kalau Allah mau lihat keburukan-keburukan dalam hati kita, rasanya pantas saja jika Allah Subhanahu wa taala menarik kembali iman, mencabut kembali iman yang telah Allah anugerahkan dalam hati kita. Nyatanya tidak. Nyatanya Allah masih izinkan kita. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah masih izinkan kita sujud padanya. Allah masih izinkan kita menengadah tangan meminta padanya. Allah masih izinkan kita hari ini duduk bersimpuh mendengarkan sifat-sifatnya. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari firman-Nya. Alhamdulillah. 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 Hingga semoga yang telah menetapkan iman Islam di dalam hati kita, menetapkannya sampai datang ajal menjemput kita. Semoga yang telah memberikan iman di dalam dada kita, kelak di saat ajal menjemput kita, Allah tetapkan lisan kita untuk berucap kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita untuk tetap beriman padanya sampai kita menghadap kepadanya sedangkan dia dalam keadaan ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan. Diawali dengan saat datang ajal menjemput kita. Sampai dengan kita masuk dalam kuburan. Allah balas kita. Sampai kemudian datang hari kiamat. Allah balas hamba-hambanya. Sampai kemudian datang hisab. Sampai kemudian datang saat melewati jembatan Sirat. Hingga berakhir dengan surga ataupun neraka. Sebagai tempat terakhir bagi hamba-hambanya. Maliki Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan. Rahman Rahimnya Allah tak hanya di dunia tapi juga di hari akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat dari Allah Ar-Rahmanir Rahim tak hanya di dunia melainkan juga sampai kelak di hari akhirat nanti hingga berakhir dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu aku sholat, hanya untukmu ya Allah kami bersedekah, hanya untukmu ya Allah kami mengerjakan ibadah-ibadah kami, hanya untukmu ya Allah kami menutup aurat kami, hanya untukmu ya Allah kami meninggalkan dosa-dosa. Saya meninggalkan, saya gak mau pacaran kayak orang-orang, hanya untukmu ya Allah. Saya gak mau ngambil hutang riba, hanya untukmu ya Allah, hanya karenamu ya Allah. Saya gak mau durhaka sama orang tua, karenamu ya Allah. Saya gak mau jadi istri yang gak solehah, karenamu ya Allah. Saya akan mendidik anak-anak saya dengan baik, karenamu ya Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya untukmu ya Allah kami melakukan apapun. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, hanya kepadamu kami menengadahkan tangan, hanya meminta kepadamu ya Allah, tidak kepada selainmu. Saya enggak akan minta tolong pada suami, saya enggak akan minta, saya tidak akan mengandalkan sesiapapun. Saya tidak akan mengandalkan diri saya ya Allah. Sebab iyyaka nasta'in, saya hanya akan meminta kepadamu ya Allah. Bu, para ulama mengatakan kenapa iyyaka na'bud didahulukan dari iyyaka nasta'in? Karena seharusnya memang ibadah dulu, benar dulu, baru kemudian doa-doamu layak diijabah Allah. Baru kemudian kamu menjadi seseorang yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah adalah balasan, dan balasan untuk mereka yang selalu berbuat kebaikan. Iyyaka na'budunya dilukan tentu saja, baru iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tempuhkanlah untukku jalan lurusmu ya Allah. Sudah saya sampaikan tadi mengenai jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala yang berisi dengan rombongan besar yang didahului paling depannya baginda Nabi Muhammad, kemudian para nabi-nabinya Allah, kemudian para wali-walinya Allah, kemudian para pejuang-pejuang di jalan Allah, wa min dimnihim ulama Allah, di antara mereka ada ulama-ulamanya Allah, kemudian yang di belakangnya ada as-salihin, hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Di belakang mereka ada hamba-hamba Allah yang berlumuran dosa-dosa. Akan tetapi mereka mencintai dan dicintai oleh Allah, karena mereka mencintai dan dicintai oleh orang-orang yang berada di dalam rombongan tersebut. Mereka bisa berada dalam rombongan itu karena mereka mencintai orang-orang soleh dari kalangan para nabi, dari kalangan para wali, dari kalangan para ulama, dan dari kalangan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala secara umum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka insya Allah. Yuk rapatkan barisan, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai kepada seluruh hamba-hamba Allah yang berada dalam rombongan tersebut insya Allah. Kita cintai Nabi Muhammad, kita cintai para nabi-nabinya Allah, kita cintai para wali-walinya Allah, kita cintai para ulama-ulama Allah, kita cintai guru-guru kita cintai hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Dengannya kita akan hidup berada dalam jalan Allah, melakukan apapun karena Allah, beribadah sesuai dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hingga kelak di hari akhirat Allah selamatkan kita bersama dengan mereka insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita baca kembali suratul Fatihah untuk kita tahu apa saja yang harus kita hadirkan di dalam hati kita tatkala kita mengucapkannya. Yuk, yang punya air silakan dibuka airnya.
Kita akan baca suratul Fatihah karena memang suratul Fatihah selain daripada arti dan maknanya yang begitu luas dan dalam, Nabi Muhammad juga mengatakan suratul Fatihah lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah tergantung niat membacanya untuk apa. Kali ini kita niatkan semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah mengampuni segenap dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, menyehatkan zahir batin kita, menyelamatkan dunia akhirat kita, membahagiakan hati kita. Semoga dengan berkatnya suratul Fatihah Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah, yang diterima oleh Allah, yang diakui oleh Allah, hidup karena Allah, melakukan segala sesuatu ikhlas lillahi ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Semoga yang sedang sakit-sakit Allah sehatkan, yang sedang sulit-sulit Allah mudahkan, yang sedang diberi kesempitan Allah lapangkan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyah salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir saya sampaikan, ketika kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatimu penuhi dengan keimanan bahwa tak ada apapun yang dapat melakukan apapun kecuali Allah SWT. Penuhi dengan keimanan dan keagungan kepada Allah. Ketika kamu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, hatimu penuh syukur atas berbagai macam nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadamu. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, hatimu sedang mengagungkan Rahman Rahimnya Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh harap kepada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mengucapkan Maliki Yaumiddin, hatimu dipenuhi dengan rasa takut karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Kamu takut terhadap masa-masa kelak dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hatimu dipenuhi dengan rasa merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya beribadah hanya untuk-Mu. Ya Allah, aku meminta tolong padamu. Rasa pengagungan dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, hatimu dipenuhi dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tempuhkan untuk kita jalan kebaikan. Ketika kita mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, hatimu dipenuhi dengan rasa cinta kepada semua hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ketika kamu mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kamu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari orang-orang yang Allah murkai dan agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan mereka tersesat. Kita minta pada Allah kemanfaatan ilmu pada hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu uswadir. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut.
الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم ما قضيت علينا من أمر فافض علينا في الأقل والدين اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها من الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكها ومن الأخلاق أطيبها من الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا بالقليل من الطعام والمنام والكلام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf